how are you? I hope you always feel happy, joy, and I want to always remind you guys I will never be tired to tell you that God loves you and He always want us to come to His presence back again to our home and talk to the Lord, our Father. This video, I want to talk about our feeling about honesty, tentang sebuah kejujuran. Kejujuran di sini bukan tentang tidak berbicara yang maksudnya berbicara kebohongan, itu no ya, tapi saya mau berbicara tentang sebuah kejujuran itu sendiri, kedekatan kita dengan Tuhan. Well, I've told you guys kalau video saya ini adalah tentang kita sama-sama belajar mengenal tentang Bapa kita, tentang Tuhan kita Yesus Kristus, tentang Raja kita yang agung gitu. Nah, saya mau kita sama-sama jujur seperti gini. Apa yang akan kalian lakukan kalau kalian ngerasa itu kayaknya walaupun sudah berdoa, sudah membaca Alkitab, sudah menjadi pelayan Tuhan misal, apapun itu gitu ya, terus datang ke komunitas, tapi kita tetap ngerasa kok kayaknya kita masih jauh dari Tuhan gitu. Dan we feels like there is no power from pray. Dan walaupun misal ketika kita selesai berdoa, kita pasti akan merasa tenang ya. Dan ketika Tuhan ngomong, apalagi ketika kita mendapatkan konfirmasi, biasanya kita akan lebih kuat. Tapi sometimes manusia itu suka di reassure again sampai apa yang kita pertanyakan, yang Tuhan sudah janjikan itu terjadi. Nah, di masa-masa penantian itu biasanya akan ada yang goyang begitu, dan kita ngerasa kok kayaknya masa penantian yang sudah kita dengar dan janjikan sama Tuhan seolah-olah kayak kita salah mendengar gitu. Jadi ketika di masa itu kita jadi goyang nih, kita jadi bertanya-tanya, Tuhan ini benar atau enggak, saya minta tanda lagi, Tuhan kasih tanda. Dan kemudian oke, kita percaya, tapi sebulan 2 bulan belum terjadi, kita minta lagi, kita tanya lagi, kita bertanya-tanya lagi sama Tuhan, apakah benar Tuhan, mungkinkah aku salah. Nah, di situ kita merasa seolah-olah jadinya Tuhan itu jauh, dan jadinya doa itu hanya sebagai rutinitas. Well, let's learn together, karena ini juga yang saya rasakan sometimes. Nah, di sini saya baru aja kemarin saya diingatkan sama Tuhan tentang lagu ini. Kita sering banget denger lagu yang Dia hanya sejauh doa. Sebelumnya itu saya ngerasa kok bisa, ini pertanyaan saya, kok bisa di lagunya Tuhan hanya sejauh doa, berarti ini memang kalau memang thanks Lord. Jadi di situ saya mulai tahu apa artinya Tuhan sejauh doa, dan ternyata Tuhan itu nggak jauh. Maksudnya berdoa itu kan adalah ketika kita berbicara dengan Tuhan ya, dan berbicara itu menurut saya bukan hal yang sulit seperti saat ini gitu, atau ketika kita masuk ke kamar atau gimana. Nah, ketika kita berkoneksi dengan Tuhan, apapun itu, menurut saya
it's never difficult, itu nggak pernah sulit. Nah disitulah kita berdoa. Ingat ya, tapi saya mau ada waktu khusus kita semua sebagai anak-anaknya Tuhan untuk kita berdoa, ngobrol sama Bapak kita. Nah kemarin saya diingetin sama Tuhan tentang apa arti sejauh doa. Ternyata maksudnya itu nggak jauh, ternyata sejauh yang cuma segini, nggak ada jarak, tidak ada jarak kita ngobrol sama Tuhan. Sejauh video kemarin saya udah bilang bagaimana supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Sejauh kita memiliki hati untuk datang ke hadirat Tuhan, dia hanya sejauh doa. Dimana artinya itu nggak jauh, itu deket banget. Tinggal kita tutup mata atau ngobrol gini aja gitu. Biasanya saya juga kalau ngobrol sama Tuhan di kamar gitu ya, saya nggak tutup mata gitu, cuman kayak ngobrol aja sama Tuhan. Saya itu suka manggil Tuhan itu Papa gitu, karena saya suka aja sosok Bapak yang mengayomi. Jadi saya panggil Tuhan itu lebih suka Bapak, walaupun kita bisa bilang juga sebagai sahabat Tuhan gitu ya, tapi saya lebih cinta manggilnya Papa gitu. Jadi saya ngobrol sama Bapak tuh kayak saya ngobrol sama orang tua sendiri, nggak tutup mata. Atau kalau memang lagi mau konsentrasi sekali, lagi ingin tenang, saya akan tutup mata. Nah kemarin again, kalau kita ngerasa jauh, ingat Tuhan itu hanya sejauh doa. Jauh banget, cuma segini jauhnya, nggak ada jarak. Terus diingetin juga dengan ayat yang sudah sering banget kita dengar di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat selanjutnya dibilang, kita jangan itu aja ya, boleh kita lanjutin supaya nggak salah. Matius 11 ayat 28, akan saya lanjutin sampai ayat 30 ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Ini tentang yang aku bilang tadi, kalau kita lagi ada masalah gitu ya, kita ngerasa kok kayaknya jauh banget gitu, Tuhan kayaknya kok masa penantian itu sulit. Apakah benar konfirmasi yang dikasih sama Tuhan? Nah ayat ini ingetin aku lagi, kalau Tuhan tuh selalu mau kita tuh datang gitu. Dan Tuhan bilang, ya udah jangan dipikul. Oh sorry. Tuhan bilang jangan dipikul keberatan, jangan masukin batu dalam tas. Tuhan bilang datang. Dan Tuhan akan maksudnya Tuhan akan, kadang-kadang kita mau menjauh, maksudnya saya tadi cari cara adalah kadang-kadang kita mencoba untuk menjauh dan mencari-cari alasan, mencari-cari jawaban. Dan Tuhan udah kasih tahu, tapi kita masih ngeyel, keras kepala. Nah Tuhan ada caranya sendiri. Kalau udah dikasih tahu terus kita masih berkeras hati, karena Tuhan sayang sama kita, Tuhan ada caranya sendiri untuk mendapatkan kita lagi. Dan hari ini melalui video ini saya mau ingetin, datang ke Tuhan, jangan dipikul di sini sendiri, capek nanti. Karena Tuhan bilang nggak usah dipikul.
Ini dalam, nanti saya akan bahas lebih dalam mengenai ayat ini, tapi balik lagi ke yang tadi ya. Terus di ayat ke-29 Tuhan bilang, "Pikul aku yang kupasang dan belajar dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan." I feel like Tuhan itu mau kayak, ya udah kita tukeran gitu. Kalau kamu ngerasa itu berat, ya udah kasih ke aku, kata Tuhan. Jangan dipikul. Capek. Oke. Nah, kata Tuhan juga, sebabku yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Maksudnya apa? Ikut Tuhan itu bukan berarti langit itu akan selalu cerah atau langit gelap selamanya. Enggak. Tapi Tuhan bilang walaupun langit gelap, Tuhan akan memberikan cahaya di sana. Walaupun langitnya terang dan kita terasa panas, terlalu terik, Tuhan akan memberikan perlindungan. Walaupun ada gelombang badai dan kita udah berdoa gelombang itu masih ada, Tuhan pegang tangan kita dan bilang, I am with you. I will never leave you alone. I will always hold your hand. Itu. Jadi ketika di masa-masa kita ngerasa sepertinya semuanya sia-sia dan sepertinya doa yang kita sampaikan sama Tuhan itu seperti tidak dijawab dan kita lelah, di masa-masa lelah itu ya, Tuhan bilang, datang. Jangan pikul sendiri. Here I am, says Lord. Itu ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, jadikan hati kita sebagai tempat kediaman Tuhan. Saya suka banget sama lagu yang di hati inilah rumahmu. Jadi waktu itu saya benar-benar mengerti juga tentang lagu ini, dan dengan kehidupan saya yang sampai saat ini masih sometimes membuat hati Tuhan kecewa gitu ya. Saya malu sama Tuhan, bagaimana Tuhan tinggal di hati saya. Sudah seindah apa Tuhan, sudah seindah apa saya rangkai, saya hiasi hati saya bangun hati saya sehingga Tuhan tuh nyaman. Saya tahu Tuhan pasti senang berada sama kita gitu, tapi saya juga nggak mau ngebikin Tuhan tuh seperti kita kayak take advantage from Him. I don't want it. I say many times, kalau saya itu suka juga mengekspresikan cinta saya sama Tuhan gitu, dan saya nggak mau, karena Tuhan itu adalah kasih, jadi semua mau saya untuk menikmati kasih itu gitu. Ketika saya melakukan kesalahan, saya datang lagi ke Tuhan dan bilang, Tuhan pasti ngampunin saya kok. Nah, di poin yang ketiga, kita harus perbaiki isi hati kita gitu, karena Tuhan ada di situ. There is Holy Spirit inside in our heart. Akan indah sekali kalau bahkan kita menghiasi hati kita dengan kelemah lembutan, dengan kebaikan, dengan penguasaan diri, dengan sukacita, dengan keadilan, semua yang Tuhan mau kita lakukan gitu ya. So emotional, I'm sorry. Poin yang ketiga, jadikan hati kita sebagai tempat yang indah untuk kediaman Tuhan. Well, saya rangkum, kalau kita lagi ngerasa jauh, walaupun kita sudah baca Alkitab, walaupun kita sudah
walaupun kita sudah berdoa, walaupun kita sebagai pelayan Tuhan, walaupun kita memiliki komunitas, dan ketika ada masalah datang, kita sudah berdoa tuh, Tuhan sudah jawab tapi belum dijawab-jawab, masa penantian itu membuat kita jadi goyang. Saya mau ingetin lagi teman-teman, berdoa, Tuhan hanya sejauh doa. He is not far from us. Yang kedua, jangan pikul bebannya sendiri. Oke, di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Dan yang ketiga, jadikan hati ini sebagai tempat kediaman Tuhan yang indah. Oke guys, sorry this video is too emotional. I hope you feel blessed. I hope we can support each other. Kalau teman-teman mau share juga tentang pengalaman pengenalan akan Tuhan, well, I'm really happy. Feel free to comment and we can talk. Okay? Thank you. I hope this video bless you. And if this video bless you, you can like, subscribe, and don't forget to share also. Well, like God loves you, I wanna tell also that I love you also. God bless you guys. Bye.